kasus kamu udah naik sidik. Serius? Iya. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh dan alhamdulillah ini terjadi. Dugaan orang yang di belakang Mawa mungkin bisa jadi ya, mungkin bisa jadi dugaan kuat ya. Perasaan bahagia bercampur hati yang lega tampaknya tengah dirasakan betul oleh Wardatina Mawa. Ya, ibu satu anak itu tengah larut dalam rasa syukur lantaran status laporan polisi dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang ia layangkan terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli telah resmi dinyatakan naik sidik. Kebahagiaan yang tumpah ruah di hati kemudian dituangkan oleh Mawa lewat sebuah unggahan video yang belum lama ini dibagikan di media sosial. Lantas, seperti apakah luapan kebahagiaan Mawa usai mendengar kabar bahwa laporannya resmi memasuki tahap penyidikan? Alhamdulillah kasus kamu udah naik sidik. Serius? Iya. Bisa periksa pengambilan berita acara pemeriksaan kan. Kan kemarin kan prosesnya lidik, sekarang sidik. Jadi kan mereka yang semula menjadi saksi kapasitasnya bukan BAP, ini kita BAP. Pasti kita pengen berikan ekspresi Mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Iya, alhamdulillah udah naik sidik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh dan alhamdulillah ini terjadi. Alhamdulillah semoga langkah kecil yang ini termasuk bagian dari sebuah ikhtiar aku yang aku lakukan untuk perempuan-perempuan dimanapun berada. Semoga tidak ada lagi yang merasakan hal yang serupa yang udah aku rasakan karena benar-benar sangat sakit banget. Dan insya Allah aku doakan untuk kita semuanya itu tetap selalu bahagia, happy terus dalam rumah tangganya. Tidak ada ujian, walaupun setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya, tapi tetap bisa bangkit. Dan semoga dari kisah yang udah aku alamin ini bisa diambil pembelajaran, hikmah dari semuanya. Dalamnya perasaan bahagia yang dirasakan Mawa tentunya tak datang tanpa alasan. Mengingat peningkatan status hadir dalam jangka waktu yang terbilang jauh dari dilayangkannya laporan. Hal itu pula yang sempat membuat sebagian publik berkesimpulan bahwa bukti berbentuk video yang digunakan Mawa dirasa kurang kuat. Sehingga dengan adanya perkembangan ini, Mawa Bak merasa berhasil menutup rapat rasa ragu masyarakat. Bukti itu ya aku kasih ke penyidik. Makanya ada pasal 284 KUHP. Kalau dibilang video hubungan itu gak ada, gak mungkin kasusnya aku laporin udah gelar perkara. Allah Maha Baik membuktikan semuanya. Ucap Mawa. Makasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Terima kasih banyak semua yang udah support aku, netizen-netizen Indonesia yang selalu mensupport aku dari awal kasus ini terjadi sampai sekarang. Aku bersyukur banget, alhamdulillah. Titik aku lagi ikhlas, benar-benar ikhlas. Alhamdulillah Allah menjawab doa yang aku panjatkan selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah udah naik sidik. Artinya laporan yang udah aku laporin kemarin udah gelar perkara, alhamdulillah. Tandanya itu semuanya udah terbukti, udah bener. Ya Allah, terima kasih untuk pihak kepolisian yang udah mengawal kasus aku. Terima kasih banyak. Ya kalau saya kan pasti mensupport, menguatkan hatinya dia ya. Karena saat ini dia kan butuh orang-orang, dia kan perantau ya, ibunya juga di sana. Ya mungkin dia nganggap saya ibu juga, kakak juga gitu ya. Ya udah, saya paling lebih menguatkan, lebih kepada apapun yang kami ucapkan lebih hati-hati aja. Ya saya lebih support menguatkan dia lah. Jangan sedih karena kan pengaruh ke anak ya. Namanya seorang ibu itu connect sama anak. Ya kalau ibunya sedih, anak pasti akan ngerasain loh. Jadi ya harus ibunya harus bikin happy. Apapun yang menjadi ujian saat ini ya dia harus happy. Dia harus hadapi dengan ya banyak doa gitu. Fokus ke anak aja. Keyakinan yang dipegang teguh oleh Mawa
kemudian berkembang semakin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, belakangan telah berhembus isu mencolok terkait potensi dilibatkannya salah satu saksi teranyar yang digadang-gadang mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam hubungan antara Insan dan Inara. Dalam unggahan yang dibagikan Mawa, terlihat jelas sebuah bukti percakapan yang membuktikan bahwa sang saksi baru sudah ingin buka suara. Namun sempat merasa ragu lantaran khawatir mendapat serangan yang diduga datang dari Insan. Mawa, aku masih takut banget Mawa. Aku gak siap. Karena pastinya nanti dia akan menyerang aku. Kita ikutin aja lah, kita hargain ya. Kita ikutin aja, kita hargai, ya kan. Apapun itu semua, ya udah aku serahin aja semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lebih ke pasrah, ikhlas. Yang penting jalanin kehidupan, bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Entah seperti apa kelanjutan dari upaya Mawa untuk membuktikan semuanya di hadapan hukum. Namun yang pasti, perkara dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang dilaporkannya sudah selangkah lebih maju. Dan tak hanya sampai ke telinga Mawa, kabar masuknya perkara ini ke tahap penyidikan juga telah diketahui oleh Insanul Fahmi selaku terlapor. Lantas seperti apakah persiapan Insanul Fahmi dalam menghadapi babak baru proses hukumnya dengan Mawa? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak berwajib terkait kelanjutan penyidikan? Sudah sedang dalam proses penanganan sudah kita tingkatkan penyidikan, sekarang kita sedang mengumpulkan alat bukti untuk proses tindak lanjut. Ya pasti yang kemarin sudah kita periksa korban, saksi-saksi yang lain. Terlapor juga mungkin? Pasti. Tapi setelah ini semua berjalan BAP untuk korban dan saksi-saksi yang lain, juga ahli ya. Jadi panggilan di Polda Metro Jaya saat ini kan tentunya setelah diterimanya surat dimulainya penyidikan dari Polda Metro, masing-masing antara pelapor dan terlapor. Biasanya pihak pelapor diberikan undangan BAP, berita acara pemeriksaan pendalaman ya, karena udah pro justia. Nah nanti setelah itu mungkin Mas Insanul dengan juga lanjut kepada Inara. Dan nanti bukti saksi-saksi lainnya yang tentunya pengembangan itu nanti sambil berjalan. Jadi masih bertanggung jawab ya. Kalau walaupun dalam hal ini keadaannya tidak baik-baik aja, tapi masih tanggung jawabnya masih ada. Jadi perlu diketahui yang namanya perpisahan atau perceraian itu sangat dibenci banget ya sama agama. Lagi-lagi tentunya juga pemerintah dalam ini Polda itu mempertimbangkan juga apakah itu yang diinginkan kan terjadinya seperti itu juga enggak. Jadi perlu klarifikasi juga hal-hal yang terbaik tentunya adalah hal-hal yang paling jalan yang terbaik buat kedua belah pihak. Itu aja. Bak menanggapi perkembangan terkini tentang laporan polisi Mawa, Insanul Fahmi belum lama ini telah membagikan sebuah unggahan berisi ucapan Abuya Habib Ali Alkaf, seorang ulama dan pendakwah yang mendirikan sebuah pondok pesantren di Garut. Unggahan itu kemudian ditutup oleh Insan dengan sebuah pesan penuh arti yang ia tujukan entah sekedar pengingat diri atau sindiran untuk seseorang. Mata berhati-hatilah dengan apa yang kamu lemparkan, baik kata, sikap, dan niat, karena semuanya akan menemukan jalan pulang. Aku kenal Mawa itu seperti apa ya? Memang kalau aku lihat nggak kayak Mawa yang gimana Mawa aku kenal sih. Karena Mawa itu yang aku kenal, dia tuh tipikal bukan orang yang ngejelek-jelekin orang lain, ngebuka aib orang lain. Kemudian dia bukan tipikal yang sarkas kalau di sosial media. Kemudian bukan tipikal yang pokoknya nggak suka ngejelek-jelekin orang sih, apalagi ngebuka aib orang gitu. Aku kenal Mawa seperti itu sih. Makanya pas dibilang kalau ada orang atau dugaan orang yang di belakang Mawa, mungkin bisa jadi ya, mungkin bisa jadi dugaan kuat ya. Sementara itu,
Tak kunjung redanya polemik dalam keluarga Insan dan Mawa, lantas memancing spekulasi dan isu miring yang kadung meluas di media sosial. Didasari dengan sikap Insan yang pasrah, tak lagi giat mengejar kata rujuk dari Mawa, pernikahan mereka justru disebut berada di ujung tanduk. Ya, Insan disebut telah menjatuhkan talak lewat pesan singkat media sosial. Namun ketika ditemui, Insanul Fahmi justru menolak tegas spekulasi tersebut. Juga belum. Kita masih berharap bisa, yang paling utama itu bisa damai ya. Aku juga berharap bisa rujuk. Baik-baik semuanya, damai-damai. Karena ini juga udah masuk bulan puasa kan, bentar lagi. Jadi berharap ya udah kita bisa saling memaafkan. Kemudian ya terutama dari aku sendiri ya, yang mungkin ya aku salah gitu kan, jadi aku minta maaf ke dia gitu, bisa saling ya memperbaiki lah. Kalau damai gimana Kak? Apakah mau gelar perkara Kak di Polda atau gimana? Kalau keputusannya Mawa itu ya kita kan nggak bisa ini ya, semuanya kan kembali kepada Mawa yang menjalani. Karena memang dia kan harus melihat ke depannya. Kalau orang jalan melihatnya ke belakang terus, takutnya jatuh. Di depan harus ada jalan yang harus diselamatkan sama dia sama anak-anak. Mungkin gini nasihatnya, mau buat Mawa, mau buat Insanul, kalian boleh gagal jadi suami istri, tapi jangan gagal jadi orang tua. Sikap Mawa yang terus menepis datangnya segala upaya menjalin komunikasi juga mendapatkan tanggapan tegas dari Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insan. Apalagi di saat yang bersamaan, Mawa juga tak melayangkan gugatan cerai kepada Insan atau resmi ke pengadilan agama. Dan ketika ditemui awak media, Tommy pun mengingatkan kepada Mawa untuk tidak terlalu lama menunda waktu dan segera menentukan sikap. Jadi ada beberapa pandangan ya kalau dari ulama ya. Jadi memang sebenarnya nggak boleh 3 minggu aja harusnya cepat-cepat diberikan satu keputusan, diberikan satu penjelasan gitu kan. Kalau menurut saya sih harusnya seperti itu ya. Ya itu namanya keluarga yang benar-benar sama-sama paham tentang bagaimana di agama kan, apalagi sampai 3 bulan lebih. Berumah tangga itu kan ibadah yang sangat panjang ya, dan ibadah yang membawa ketenangan, yang membawa ibadah ini dapat ridhonya Allah, diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat. Nah maka mungkin Mawa sekarang lebih banyak istiqoroh, ya lebih banyak menenangkan diri, mengambil keputusan yang terbaik buat dia, terbaik buat semuanya. Sementara itu, sikap Insan yang hanya menanti langkah Mawa serta munculnya peringatan dari Tommy Triyunanto seakan memberikan sinyal. Bila apapun yang terjadi ke depannya, hubungan Insan dan Inara masih terus berjalan baik. Namun dalam kesempatan yang sama, Insan juga memberikan penegasan bila isu miring yang menyebut dirinya telah tinggal satu atap dengan Inara di kediaman Mawa yang dulu merupakan kabar bohong belaka. Lantas seperti apakah bantahan dari Insan? Makanya ya itu kan cuman selintingan aja. Yang jelas kan pada saat ini memang kalau Ina itu sama anak-anaknya, dan ya kita masing-masing dulu gitu, aku juga sama orang tua aku, kadang-kadang aku sendiri gitu. Kalau ya Ina sama anak-anaknya, kadang sama orang tuanya, kadang sama abangnya gitu. Tapi memang kalau untuk sekarang ini aku nggak terlalu ya nanyain kabar pastinya ke semua pihak. Aku nanyain kabar, aku pastikan semuanya sehat-sehat dan aman, tapi nggak terlalu mengikuti urusan-urusan yang lebih dalam sih. Jadi kayak ya udahlah, aku juga lagi fokus sama diriku sendiri. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.